Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan laporan yang telah dibuat pada tugas Group Project Assignment Design and Analysis of a Discrete Time Servo System. Mata kuliah TKE 224937 Sistem Kendali Digital. Dengan beranggotakan kelompok 5, yaitu Raul Abrar Palmawanto, Hanif Ridho Fajar Nugroho, Amar Zaki Daifullah, dan Ariza Rizky Ramadan. Selanjutnya, sekilas tentang proyek kelompok kita, yakni untuk membuat sebuah controller digital berbasis model fisik, yang mana ini merupakan model untuk servo. Untuk parameter yang ada di sistem tertera di layar bahwa kita menggunakan gain 1, pole 0,5, dan sampling time 1 detik. Masuk untuk masalah atau mungkin problem statementnya, di mana kita diberikan sebuah open loop transfer function yaitu GS dengan persamaan yaitu YS atau posisi angular, atau mungkin bisa disebut output, dibagi dengan US atau torsi yang menjadi inputan. Ini sama dengan K per S dalam kurung S plus A, di mana K ini merupakan gain dan A ini merupakan pole. Mengacu pada tabel 1, kelompok 5, kelompok kami mendapatkan parameter nilai gain yaitu 1, nilai pole 0,5, dan nilai sampling time atau T sebesar 1 detik. Oke, masuk ke fase pertama, yaitu modeling dan discretization. Di sini kami diminta menentukan 3 persamaan utama, di mana yang pertama itu memodelkan sebuah ruang keadaan waktu kontinu untuk sistem motor servo, lalu yang kedua itu menentukan matriks keadaan waktu diskrit menggunakan inverse Laplace, dan yang ketiga yaitu menentukan matriks input waktu diskrit dengan menggunakan zero order hold atau ZOH. Mungkin bisa next. Baik, untuk bagian A, di sini tujuan kami adalah mengubah model fisik motor menjadi model matematika digital yang siap nantinya untuk diimplementasikan pada controller. Sesuai dengan slide sebelumnya tadi, di sini kita berangkat dari transfer function yaitu GS dengan persamaan yaitu K per S dalam kurung S plus A. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu antara YS dikali dengan S dikali S plus A, dan untuk K-nya atau gain dikali dengan US atau inputan. Lalu untuk selanjutnya nantinya akan diubah dengan metode inverse Laplace dengan persamaan yang sudah tertera di slide. Untuk persamaan ini kemudian nantinya kami ubah ke bentuk state space continue dengan mendefinisikan 2 variabel yaitu X1 dan X2, di mana X1 di sini menjadi posisi atau Y single dot, dan untuk X2 sendiri sebagai variabel kecepatan atau turunan daripada posisi tadi yaitu kecepatan. Nah, dilanjutkan terkait turunan dari kedua variabel tersebut, di mana untuk turunan X1 ini akan menjadi sama dengan X2 dikarenakan X1 ini sendiri merupakan mendefinisikan posisi, sehingga jika diturunkan 1 kali nantinya akan menghasilkan besaran kecepatan yaitu X2 itu sendiri. Lalu untuk turunan
pertama dari X2 itu nantinya akan menghasilkan persamaan yaitu min A X2 plus KU, di mana ini mengacu pada pengisolasian dari turunan tertinggi yang ada di bagian bawah, sehingga didapatkan persamaan tersebut. Lalu dari kedua persamaan atau dari kedua turunan variabel yang ada nantinya dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks yang sudah tertera di slide dan bisa kita substitusikan untuk nilai pol dan gainnya sesuai dengan parameter yang didapatkan untuk kelompok kami, yaitu nilai A menjadi 0,5 dan nilai K atau gainnya menjadi 1. Oke, mungkin bisa next. Baik, untuk yang kedua, di sini karena kontrolernya bersifat digital, maka diperlukan untuk mendiskritisasi matriks tadi, yaitu mengubah matriks menjadi dalam bentuk diskrit dengan sampling waktu yaitu 1 detik. Dimana di sini kami menggunakan rumus dari inverse Laplace yang kami lingkari dengan garis biru. Lalu untuk matriks A-nya sendiri itu mengacu pada poin A sebelumnya, yaitu 0, 1, 0 dan min A, di mana min A disubstitusikan nilai pol yaitu 0,5, dan untuk matriks I yaitu 1, 0, 0, 1. Setelahnya kami lakukan pecahan parsial, di mana pecahan parsial ini nantinya supaya matriks tersebut, khususnya yang bagian pojok kanan atas, bisa kami hitung, yaitu menjadi 2 per S dikurangi 2 per S plus 0,5. Nah, setelah dilakukan pecahan parsial, nantinya dihasilkan sebuah matriks dan variabel yang dapat kami hitung dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 1 detik, sehingga dihasilkan yang pertama itu ada 2 kali 1 min 0,6065 dengan hasil yaitu 0,787, dan E pangkat min 0,5 pangkat 1, maaf maksud saya E pangkat min 0,5 dikali 1 dengan hasil yaitu 0,6065, dan dihasilkan matriks GT sesuai yang tertera di layar presentasi. Oke, mungkin bisa next. Lalu untuk bagian C sendiri, di sini kami menghitung matriks input diskrit. Matriks ini nantinya akan merepresentasikan seberapa besar efek daripada input torsi yang akan ditahan selama waktu sampling yaitu 1 detik terhadap posisi dan kecepatan motor servo itu sendiri. Nah, dari persamaan integral yang ada di sini perlu digarisbawahi bahwa besaran torsi nantinya akan dikalikan dengan matriks B terlebih dahulu, baru nantinya akan diintegralkan sehingga didapat matriks yaitu 2 kali 1 min E pangkat min 0,5 T dan E pangkat min 0,5 T. Nah, dikarenakan ada 2 elemen yang terdiri dari elemen atas dan bawah, kita lakukan perhitungan masing-masing untuk keduanya, yaitu integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 untuk E pangkat min 0,5 T yang menghasilkan nilai yaitu 0,787, dan yang kedua untuk integrasi elemen atas itu dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 dari 2 kali 1 min E pangkat min 0,5 T.
dan dihasilkan nilai yaitu 0,426. Maka dari hasil perhitungan tadi didapatkan matriks input waktu diskrit atau HT yaitu 0,426 dan 0,787. Baik, mungkin sekian untuk fase pertama, bisa dilanjutkan untuk fase kedua. Baik, terima kasih Hanif. Kita masuk ke fase 2, yaitu representation and canonical form. Berdasarkan referensi Ogata, tujuan utama di fase ini adalah mengubah model matematis sistem yang sudah kita dapatkan. Ada dua hal yang diminta di sini. Pertama, mengubah model state space dari P1 menjadi bentuk pulse transfer function atau GZ. Kedua, dari fungsi alih tersebut kita diminta realisasikan kembali menjadi dua bentuk standar, yaitu controllable canonical form dan observable canonical form. Next. Untuk memulai proses ini, kita menggunakan data parameter yang sudah ada yang didapatkan dari P1. Di sini kita memiliki matriks keadaan G, matriks input H, dan matriks output C. Tugas kita adalah memasukkan matriks-matriks tersebut ke dalam rumus standar fungsi alih diskrit, yaitu GZ sama dengan C dikali inverse dari ZI dikurang G dikali H ditambah D. Karena D bernilai 0, kita bisa fokus pada perkalian 3 matriks utamanya. Next. Langkah tersulit dalam rumus tadi adalah mencari inverse matriks ZI dikurang G. Pertama, kita bentuk dulu matriks ZI dikurang G-nya. Kemudian kita hitung inverse-nya dengan membagi adjoint matriks dengan determinannya. Seperti yang terlihat di dalam kotak merah, hasil inverse-nya adalah matriks 2 kali 2, yang setiap elemennya dibagi oleh persamaan karakteristik Z kurang 1, Z kurang 0,60653. Matriks inverse inilah yang menjadi kunci untuk membangun pulse transfer function. Lanjut, next. Setelah matriks inverse tadi dikalikan dengan vektor H dan vektor C, kita mendapatkan hasil akhir pulse transfer function GZ seperti yang terlihat di kiri bawah. Pembilangnya adalah fungsi order 1 dan penyebutnya adalah fungsi kuadrat. Belum next ya? Langkah selanjutnya adalah normalisasi. Kita ubah persamaan tersebut menjadi pangkat negatif Z dalam kurung Z-1 dan Z-2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan koefisien sistem A dan B. Dari sini kita berhasil mengidentifikasi koefisien penyebut A1 dan A2, serta koefisien pembilang B1 dan B2. Terakhir, berdasarkan nilai koefisien A dan B yang sudah kita dapatkan tadi, kita susun kembali menjadi matriks canonical form yang controllable. Untuk controllable canonical form, kita susun koefisien A1 dan A2 pada baris paling bawah matriks sistem, sedangkan koefisien B masuk ke persamaan output. Lalu yang observable, untuk observable canonical form, ini adalah bentuk transpose-nya. Koefisien A1 dan A2 disusun pada kolom pertama dan koefisien B sekarang masuk ke matriks input. Dengan demikian, PES 2 telah selesai, lalu akan dilanjutkan ke PES 3. Baik, terima kasih Ariza telah menjelaskan PES 2.
Sekarang izinkan saya untuk masuk ke phase 3, yakni tentang time response simulation. Singkatnya apa yang diminta dari phase 3 adalah yang pertama apa yang sudah didapat dari phase 1, kemudian kita buat perhitungan rekursifnya berdasarkan X dalam kurung K, yang mana ini nanti dimasukkan dalam rumus discrete time state equation atau rumus keadaan waktu yang memang berdasarkan discrete bersama dengan persamaan outputnya. Kemudian yang kedua adalah persamaan yang sudah dihitung tadi dibuat plot sampai dengan 20 step. Lanjut. Yang pertama untuk pengenalan formulanya terlebih dahulu. Ini untuk rumus discrete time state equation dan output equation yang tadi udah di-mention. Singkatnya X dalam kurung K plus 1, ini ada komponennya G sama H. Kemudian untuk Y, outputnya nanti ada komponennya C sama D. Kemudian syarat yang tadi udah di-mention di tugas phase 3 itu adalah pertama, U-nya dia untuk setiap stepnya tetap. Jadi satu-satu, kemudian untuk nilai X0-nya matriksnya adalah 0 sama 0. Lanjut. Yang pertama rumus discrete state space equation-nya dulu. Ini dengan nilai G dan H yang ada di layar di kotak, maka dapat dilihat bahwa perhitungannya yang pertama kita mulai dari X0, ini nggak ada perhitungan khusus karena memang udah dijelasin langsung sama soalnya. Kemudian saat K sama dengan 1, maka perhitungannya dapat dilihat di layar. Ini kemudian hasil perhitungannya akan dipakai untuk perhitungan selanjutnya, yaitu X2 yang ditandai dengan terhubungnya garis biru ini. Lanjut ke X2, ini maaf boleh di back dulu. Di X2 kemudian hasilnya juga masuk ke X3, kemudian bisa diperhatikan bahwa ada highlight hijau sama oranye. Ini highlight untuk nilai X sama matriks X1-nya yang nanti bakal dipakai di slide selanjutnya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ini untuk persamaan outputnya. Persamaan outputnya ada komponen C sama D, tapi kebetulan D memang nilai dari perhitungan P1-nya 0. Jadi tidak dipakai untuk rumus lanjutannya. Kemudian yang utamanya di sini ada YK sama dengan CXK. Kalau kita lihat nilai CXK-nya aja, ini tadi masuk ke highlight yang hijau, di mana highlight hijau kan emang udah dihitung sebelumnya. Terus lanjutan perhitungannya lagi, YK adalah 10, 10 adalah nilai dari matriks C, yang kemudian nilai XK-nya tadi, highlight hijau, itu udah dihitung. Ada komponennya, salah satunya adalah yang highlight oranye, itu yang matriks X1. Ternyata setelah ditelusurin, nilai Y itu adalah identitas yang mana identitasnya hasilnya adalah X1K. Makanya oleh karena itu sebenarnya outputnya dapat dilihat dia sesuai sama highlight oranye, yang mana itu nilai X1K. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian salah satu tugas lainnya adalah ngupload di Python untuk grafiknya. Untuk kodenya dapat dilihat di kiri gambar, yang di kotak hitam itu buat komponennya. Kita cuma butuh G sama H karena emang setelah ditelusurin nilai Y itu sama aja kayak X1. Jadi nggak perlu nilai C sama H. Kemudian stepnya sesuai, N sama dengan 20, U sama dengan 1 yang berarti U-nya selalu 1 di step apapun, X sama dengan NP02, N plus 1, artinya NP0 ini perhitungannya mulai dari 0, ada isinya matriks 2, dan dia selalu rekursif di N plus 1. Ini ada loopnya for K in range N, kemudian Y X0, dan seterusnya. Ini diplot dibantu dengan library dan hasilnya ada yang di kanan. Singkatnya, karena memang PS3 tidak buat menganalisis hasilnya seperti apa, cukup sekilas adalah hasilnya emang sesuai dan selalu naik
ke arah sampai di step 20 dia nilainya 35. Sekian dari PACE 3, boleh lanjut ke PACE 4. Oke, baik, terima kasih Mas Raul. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian 4 atau PACE 4, yaitu analisis stabilitas sistem. Pada soal itu diminta untuk membuktikan sistem stabil atau tidak, yaitu dengan menggunakan perhitungan eigenvalue matriks discrete G dan menggunakan rigorous proof discrete Lyapunov equation. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian menghitung eigenvalue matriks discrete G. Sistem discrete dituliskan sebagai xk plus 1 gxk huk. Nah, mengapa kita itu menghitung stabilitas sistem itu dengan eigenvalue gitu? Karena stabilitas sistem discrete ditentukan oleh dinamika internal, yang bagaimana state berkembang tanpa pengaruh input, maka ditentukan oleh matriks G. Lalu dengan matriks keadaan yang sudah tertera, yaitu G 1, 0, 0,786940,60653. Lalu diperoleh eigenvalue-nya adalah determinan lambda I min G sama dengan 0. Maka didapatkan yaitu lambda 1 itu 1, lambda 2 0,60653. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui stabilitas sistem itu benar atau tidak, itu kita menggunakan kriteria. Kriteria stabilitas sistem discrete yaitu ketika lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 kurang dari 1. Berdasarkan hasil sebelumnya, yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 0,60653, maka dapat disimpulkan sistem bersifat marginally stable. Nah, dengan pemaknaan, ketika mode dengan lambda 0,60653, maka sistem akan meluruh atau decay. Lalu, ketika mode dengan lambda 1, maka sistem tidak meluruh dan tidak divergen. Respon sistem tidak akan meledak, tapi tidak kembali ke nol secara asimptotik. Lalu kita masuk ke bagian untuk membuktikan sistem stabil atau tidak dengan rigorous proof discrete Lyapunov equation. Digunakan persamaan Lyapunov discrete yaitu G pangkat T, PG min P sama dengan min Q. Dengan pilihan yaitu Q sama dengan I 1010 1 matriks. Untuk membuktikan stabilitas secara rigor, maka jika ada P positif definite yang memenuhi persamaan di atas, maka sistem disebut stabil asimptotik. Namun jika tidak ada, maka sistem dianggap tidak stabil asimptotik. Selanjutnya kita masuk ke substitusi persamaan Lyapunov. Di layar tertera yaitu G pangkat T sama dengan 1, 0,78694, 0, 0,60653 matriks. Lalu untuk hasilnya tertera. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan Lyapunovnya, yaitu G pangkat T PG min P sama dengan min I. Maka didapatkan elemen-elemen matriks harus memenuhi, yaitu 0 sama dengan min 1, 0,78694P11 ditambah 0,6053P12 min P12 itu harus sama dengan 0. Lalu 0,61928P11 ditambah 0,9549P4P12 kurang 0,63212P22 itu harus sama dengan min 1. Nah, maka dapat disimpulkan kesimpulan stabilitas sistemnya itu tidak ditemukan P lebih dari 0 yang memenuhi G pangkat T PG min P min I. Nah, lalu maka makna teoritisnya adalah sistem yang kita dapatkan itu tidak stabil asimptotik dan sistem bersifat marginally stable. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.